Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat Ibu. Baik, sehat Bu, baik Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan kasih sayang Dialah kita masih bisa bertatap muka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, silakan Ketua Kelas Mardianto pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baiklah teman-teman semua, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mardianto. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Amin. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan kembali, kita akan tadarus bersama terlebih dahulu. Silakan anak-anak ibu semuanya buka Al-Qur'annya, Nak. Buka Quran surat Ar-Rahman, kita tadarus bersama-sama membacakan ayat 1 sampai 5. Yuk, silakan. Kita bersama-sama, Nak. Kita mulai dari sekarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa di antara anak-anak ibu yang masih ingat pelajaran kita sebelum ini? Ayah Ibu. Ayah, iya Umi. Apa pelajaran kita sebelum ini? Kerja keras dan tanggung jawab Ibu. Oke, mantap sekali Umi. Kira-kira Umi masih ingat tidak apa itu kerja keras? Iya Bu, bekerja keras secara maksimal, sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita Bu. Alhamdulillah, Umi masih mengingat pelajaran kita yang sebelumnya. Dan Ibu berharap anak-anak Ibu semua yang lain juga masih mengingat pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang, pelajaran kita adalah yaitu mengenai pernikahan. Baik, Ibu izin share screen sebentar ya. Oke. Nah, sudah nampak anak-anak? Sudah nampak anak-anak Ibu? Nampak Bu, jelas. Oke, nah sebelum kita melanjutkan, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita, setelah kita mempelajari bab pernikahan ini, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan pengertian pernikahan, kemudian dasar-dasar pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, kewajiban suami dan istri, serta hak suami dan istri. Oke, anak-anak Ibu semuanya, membahas masalah pernikahan ini merupakan materi yang sangat menarik, bukan? Iya tidak? Iya Bu. Ya, pasti Ananda Ibu semuanya pasti ingin menikah, betul bukan? Betul sekali Bu. Ya, pasti Ananda semua mau menikah. Nah, suatu hari nanti kalau sudah waktunya tiba, tidak sekarang ya Ananda ya. Kalau rukun dan syaratnya sudah kalian penuhi, ya, mengerti dulu kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke? Nah, kita lanjutkan. Oke, Ananda Ibu. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu
mengenai pengertian pernikahan, ya. Oke, secara bahasa pernikahan itu artinya menyatukan atau bertemu. Sedangkan secara istilah pernikahan itu artinya suatu ikatan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan rumah tangga melalui yang namanya akad. Nah, akad ya yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Ini yang harus kalian ketahui pertama kali. Harus tahu dulu apa arti nikah. Jangan nikah orang nikah pula kita ya nak ya. Ya, Oke. Bu. Ya, Ya, Bu. kita lanjutkan tentang dasar-dasar pernikahan. Nah, dasar pernikahan itu ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, di mana artinya dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menyajikan di antaramu dari kasih dan sayang. Jadi ananda ibu semuanya, jangan takut nggak ada jodoh. Insya Allah pasti ada jodohnya. Ini tengok nih, Dia menciptakan dari pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Ya, jadi jangan disalahartikan mau cari jodohnya sekarang Bu dengan cara pacaran itu salah nak. Jangan pacaran itu haram, nggak boleh ya dalam Islam. Kemudian dasar yang kedua adalah hadis Bukhari Muslim. Nah di sini bisa kalian baca, kalian tengok sendiri di video yang Ibu tayangkan. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oke, ananda ibu semuanya. Untuk yang selanjutnya, ibu akan membagi ananda menjadi beberapa kelompok. Oke, tolong ya nanti dicatat ya. Kelompok 1, Ya, Bu. Sri Ya, Bu. Miswanto Miftah. Kelompok 2, Siska Benti Sarifah. Kelompok 3, Ahmad Busroli Wahyu Umi. Kelompok 4, Mardianto Rusdi Irwan. Kemudian kelompok 1, ingat ya nak, materi yang kalian bahas yaitu hukum pernikahan. Cukup itu saja. Kelompok 2 materinya rukun dan syarat pernikahan. Kelompok 3 materinya kewajiban suami dan istri. Kelompok 4 materinya hak suami dan istri. Nah, sekarang tugas ananda semuanya silahkan berdiskusi, carilah materi-materi, kemudian silahkan diresum yang penting-penting saja. Oke, Ananda bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke, kita mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, silakan nak. Oke, selesai Ananda? Sudah selesai diskusinya? Udah Ibu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang Ananda dengarkan baik-baik. Yang tadi itu namanya kelompok awal atau kelompok asal. Sekarang Ananda semuanya akan Ibu beri kelompok yang baru. Oke. Nah, kelompok yang barunya catat lagi baik-baik nak. Kelompok barunya kelompok 1 Sri Benti Umi. Kelompok 2, Miswanto, Syarifah, Mardianto. Kelompok 3, Miftah, Ahmad Busroli, Rusdi. Dan kelompok 4, Siska, Wahyu, dan Irwan. Ya. Nah, sekarang di antara kalian ini dalam satu kelompok sudah bercampurlah berbagai macam materi. Ya. Sekarang tugasnya silakan berdiskusi kembali, saling berbagi informasi yang kalian dapatkan di kelompok asal tadi. Ya, berarti otomatis dalam satu kelompok itu sudah ada 4 materi atau 3 materi yang berbeda. Silakan saling berbagi informasi tentang subbab yang kalian dapatkan di kelompok asal tadi. Bisa dimengerti anak-anak ibu semuanya? Paham Ibu. Yang paham. Kalau paham, Ibu kasih waktu lagi 10 menit untuk mendiskusikan hasil materi masing-masing, dan nantinya Ibu ingin masing-masing kelompok itu sudah mengerti semua materi, karena
sudah bergabung tadi ya dari kelompok asal itu ya. Iya, Oke. Bu. Silakan Nak, dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Sudah selesai diskusinya Nana Ibu? Ya, Ibu. Dah, Ibu. Sudah dapat ringkasan materinya? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang inilah tugas kalian per kelompok lagi untuk mempresentasikan mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 4 nantinya. Tapi dimulai dari kelompok 1. Ya silakan dari kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Iya, Sri, silakan Sri. Silakan tampilkan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hukum-hukum dalam pernikahan. Hukum-hukum menikah. Yang pertama, sunat. Dikatakan sunat jika orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Yang kedua, mubah atau jaiz. Hukum ini adalah asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak dan boleh menikah. Yang ketiga, makruh. Orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang keempat, wajib, yaitu orang yang telah mampu menikah, bila tidak menikah khawatir ia terjerumus ke dalam perzinahan. Selanjutnya, haram. Orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Itu hasil dari kelompok 1, Bu. Ya, oke, bagus. Terima kasih, Sri. Sri sudah menjelaskan materi yang dia dapatkan di kelompok 1. Ya, anak-anak Ibu semuanya, semua kelompok sudah tampil diskusinya. Rata-rata kelompoknya sudah berhasil mendapatkan keseluruhan materi yang Ibu inginkan pada hari ini, yaitu kalian mampu menjelaskan mulai dari hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, kemudian kewajiban suami dan istri, dan juga hak suami dan istri. Nah, untuk kesimpulan, Ibu akan menyampaikan sedikit mengenai kesimpulan, atau Ibu akan memberikan penguatan sedikit. Kita bahas sedikit mengenai hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan itu jelas tadi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Ya, ada 5 ya, Nak. Yang pertama itu sunnah, kemudian mubah, makruh, wajib, dan juga haram. Kemudian Ibu akan menyimpulkan secara garis besarnya saja karena tadi waktu presentasi sudah mantap sekali masing-masing kelompoknya ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, rukun dan syarat pernikahan tadi juga sudah dipresentasikan. Ada 5 juga rukunnya. Harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Jadi memang tadi sudah mantap-mantap sekali anak Ibu mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu sangat bangga pada anak-anak Ibu ini. Kemudian kewajiban suami dan istri. Nah, jelas di sini apa-apa saja kewajiban suami, mulai dari memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, hinggalah dia membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama untuk mengasuh dan mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Istri gitu juga, apa kewajibannya? Terutama itu patuh dan taat pada suami, itu perlu ya Nak. Kemudian memelihara dan menjaga kehormatan diri. Kemudian dia juga harus bisa mengatur rumah tangga. Oke. Kemudian yang selanjutnya, hak suami dan istri. Hak suami dan istri. Kalau hak suami itu apa? Oh, ini dia. Dia itu berhak untuk ditaati. Kemudian diminta izin. Jadi kalau seorang istri mau pergi kemanapun harus izin kepada suami. Nah, kemudian hak istri mendapat mahar dari suaminya, kemudian mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya, kemudian dia berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah.
oke, dan juga pakaian. Dan ini yang terakhir ini, dia berhak mendapatkan bimbingan dari suaminya, oke, agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu semuanya, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Apakah ada dari Ananda ibu yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ada Ibu. Iya ya Siska, silahkan Siska. Baik Ibu. Saya sangat menikmati pelajaran ini dan ada yang terpikir, yang terganjal di Apa itu saya. Siska? Itu pengertian pernikahan. Oke, tahu. Hukum pernikahan ada 5. Mana jatuhnya wajib sunnah itu insya Allah tahu. Kemudian adalah syarat rukun pernikahan. Nah, itu kita tahu ada 5 Bu. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah yang saya sering lihat juga itu ada di sana calon suami, calon istri itu rukun. Ada wali, ada saksi dan ijab dan kabul. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dengan zaman yang sudah sangat canggih ini, nah ada itu yang saya baca, menikah dilakukan dengan cara video callan gitu. Di Padang mempelai wanitanya sama walinya, kemudian prianya di Jepang, di Australia gitu. Itu apa hukumnya Bu? Boleh tidak di dalam syariat Islam? Oke, Terima bagus kasih, Bu. sekali pertanyaan Siska ini. Terima kasih pada Siska. Pertanyaan Siska dan dapat Ibu simpulkan, boleh tidak menikah lewat video call ya gitu ya Siska ya. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi dan juga hasil diskusi masing-masing kelompok tadi, di sana ada syarat dan rukun pernikahan. Nah, di rukun pernikahan itu ada 5. Jelas harus ada calon suami, harus ada calon istri, adanya wali nikah, ada 2 orang saksi dan adanya ijab kabul. Nah, yang kelimanya itu harus ada di satu tempat. Nah, tidak boleh berjauhan. Jadi intinya kalau lewat video call tentu ijab kabulnya tidak sah karena salah satu rukunnya tidak berada di dalam satu tempat. Ya, begitu. Nah, apakah sudah mengerti Siska? Paham Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, Nana Ibu, Ibu lagi yang akan bertanya setelah Ibu menyimpulkan, Ibu akan bertanya kembali. Anak-anak Ibu semuanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran kita hari ini? Tenang Ibu. Bu. Ya, alhamdulillah Tenang, senang ya. Bu. Ya, Bu. Semangat ya, Senang, Bu. anak ya. Jadi termotivasi Semangat, Bu. kami untuk menikah, Bu. Semangat untuk Termotivasi untuk tapi menikah, Bu. tidak sekarang ya nak ya, besok kadang Termotivasi untuk menikah, Bu. tiba waktunya ya. Sudah lengkap syarat dan rukunnya. Kalau sekarang tahan dulu ya nak ya. Oke. Ya Bu, siap. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, untuk yang terakhir kalinya ini, untuk tugas nanti ibu kirimkan saja tugasnya lewat grup ya nak, grup WA-nya. Kemudian untuk penghujung, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.